Apakah kalian pernah melihat foto ini? Ya, dia adalah Charles Robert Darwin, atau kita kenal dengan Charles Darwin. Charles Darwin adalah seorang naturalisme berkebangsaan Inggris yang teori ilmiahnya tentang evolusi melalui seleksi alam. Charles Darwin lahir pada tanggal 12 Februari 1809 di Shrewsbury, Inggris. Menurut Charles Darwin, evolusi adalah proses perubahan spesies makhluk hidup secara bertahap dan kumulatif selama waktu geologis yang lama. Charles Darwin juga menuliskan dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species yang ditulis pada tahun 1859. Dalam buku tersebut, Darwin menjelaskan bagaimana organisme berevolusi dari generasi ke generasi melalui pewarisan sifat fisik dan perilaku. Charles Darwin juga berpendapat bahwa evolusi adalah bentuk adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Fakta-fakta yang mendukung pemikiran Darwin. Yang pertama, terdapat variasi dalam populasi makhluk hidup. Yang kedua, spesies ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan yang banyak. Yang ketiga, makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan kelestarian hidupnya. Yang keempat, sumber daya alam di bumi terbatas. Proses ini berlangsung dari generasi ke generasi. Teori evolusi Darwin juga dikenal. Teori Darwin abad ke-19 memiliki dua isi penting, yaitu semua makhluk hidup hasil dari keturunan nenek moyang dan mengalami modifikasi, dan semua spesies memiliki hubungan darah. Pendapat bahwa makhluk hidup berasal dari nenek moyang berasal dari penelitian penyimpulan selama 5 tahun saat melakukan pelayaran ke penjuru Amerika Selatan. Menurut Darwin, proses mutasi genetik dari nenek moyang yang sama mengakibatkan terjadinya evolusi dan memunculkan berbagai spesies yang baru. Selain itu, Darwin juga menjelaskan bahwa evolusi manusia seperti batang pohon yang tunggal dengan akar sebagai nenek moyang makhluknya, sedangkan ranting dan daun pohon sebagai spesies yang baru dengan proses mutasi genetik. Berikut beberapa contoh teori Darwin yang dapat kita ketahui. Yang pertama adalah teori paruh burung. Darwin mengamati ada beberapa spesies burung kutilang dengan ukuran dan bentuk paruh yang berbeda. Darwin berpendapat bahwa burung-burung tersebut sebenarnya berasal dari satu spesies yang sama. Darwin meyakini evolusi yang terjadi pada burung kutilang di Kepulauan Galapagos berasal dari seleksi alam, di mana jumlah burung kutilang dan kapasitas reproduksinya melebihi sumber daya yang ada di alam, sehingga terjadi persaingan. Teori ini diterima secara luas selama bertahun-tahun. Namun, teori ini memiliki kelemahan yang dimana orang tidak sependapat dengan teori Darwin. Yang kedua adalah teori evolusi jerapah. Darwin mengemukakan bahwa individu dalam satu spesies yang sama memiliki karakteristik yang berbeda. Misal, pada zaman dahulu menurut Darwin, ada dua jenis jerapah, yaitu jerapah yang memiliki leher pendek dan jerapah yang memiliki leher panjang. Jerapah yang memiliki leher pendek cenderung kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam menggapai makanan yang berada di atas pohon tinggi, maupun menggapai sumber mata air. Maka dari itu, jerapah yang memiliki leher pendek akan punah, dan tersisa hanyalah jerapah yang memiliki leher panjang. Kesimpulan teori ini yang pertama adalah terjadi karena adanya perbedaan keberhasilan reproduksi organisme. Yang kedua, terjadi melalui interaksi antara lingkungan dengan variasi sifat yang dimiliki oleh individu pada suatu populasi. Yang ketiga, seleksi alam yang menghasilkan organisme mampu beradaptasi dengan lingkungannya.